Saya nggak mau tahu. Pokoknya Halimah harus serahkan kepada saya. Dan Halimah harus menikah sama saya. Ya jelas salah, Rio. Mama tidak mau punya mantu yang bibit, bebet, dan bobot orang miskin. Jangan pernah dia temui Halimah lagi. Kalau sampai dia temui Halimah, tahu sendiri akibatnya. Aku jadi ngerasa gak punya harga diri di mata Mas Aryo, Bu. Ibu bilang lupain Aryo. Kamu akan punya harga diri kalau kamu menikah sama Pak Burhan. Cukup ibu yang dihina sama ibunya Aryo karena kita miskin. Dokter, gimana keadaan anak saya? Ada pendarahan di otak putri ibu dan harus segera dilakukan operasi. Kalau tidak, putri ibu akan mengalami kecacatan. Tolong urus administrasinya ya, Bu, agar operasi segera dilakukan. Ya, Dok. Gimana kita bisa dapetin uangnya, Bu? Ibu harus cari pinjaman. Jadi kamu tunggu adikmu di sini. Ibu pergi cari pinjaman ya. Ibu Yati mau pinjam uang 25 juta. Iya, Bu. Saya minta tolong ya, Bu, untuk biaya operasi Niken. Enak aja. Sejak awal saya sudah tidak setuju anak saya dan anak ibu berhubungan. Ternyata benar. Belum apa-apa sudah pinjam duit. Gak ada. Ingat, kalau hubungan Aryo sama Halimah dilanjutin, pasti situ mau morotin saya kan? Astagfirullahaladzim, Ibu. Saya sama sekali nggak punya pikiran seperti itu, Bu. Saya pinjam sama Ibu juga karena terpaksa, Bu, demi anak saya yang sedang dioperasi. Saya mohon, tolong saya ya, Bu. Enggak, saya tidak mau pinjemin. Bu. Ibu. Ya Allah, kemana lagi saya harus pinjam uang? Pak Burhan. Pak Burhan. Bu Yati, uang segitu bukan jumlah yang kecil, Bu Yati. Terus ibu kan tahu, uang yang ibu pinjam itu ada bunganya. Memangnya jaminan yang akan ibu berikan itu apa? Maaf Pak, saya memang nggak punya harta atau benda yang bisa saya jaminkan, tapi saya janji saya akan kembalikan semua utang-utang saya dengan cara apapun. Jadi saya mohon Bapak tolong saya ya. Iya. Memangnya Bu Yati mau bayarnya pakai apa? Udah. Sekarang begini saja. Saya tetap akan meminjamkan Bu Yati uang. Tapi dengan satu syarat. Asalkan Halimah, anak ibu, mau saya nikahi. Astagfirullahaladzim. Ibu pinjam uang sama Pak Burhan. Kan Ibu tahu sendiri Pak Burhan itu rentenir, Bu. Ibu terpaksa, harus gimana lagi? Satu-satunya jalan Ibu pinjam sama Pak Burhan. Iya, tapi nanti gimana kita balikinnya? Maafin Ibu ya. Pak Burhan minta kamu nikahin dia. Tapi Bu, ini satu-satunya jalan. Adik kamu butuh biaya, Nak. Ibu akan bayar administrasi dulu ya. Bu Imah mohon, balikin aja uangnya Pak Burhan, Bu. Aku nggak mau nikah sama dia, Bu. Kamu mau adik kamu meninggal? Kamu mau?
Dokter, gimana keadaan anak saya? Maaf Bu, saya mewakili tim dokter yang mengoperasi putri Ibu. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi Tuhan berkehendak lain Bu. Maksud dokter apa? Putri Ibu meninggal. Ya Allah, Nika. Kenapa kamu begitu cepat ninggalin ibu, nak? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Semoga kamu bahagia di sana, di sisi Allah ya, nak ya. Maafkan ibu. Bu, ayo kita pulang. Ayo kita pulang, Bu. Yati, mana janji-janji kamu? Lepasin! Halimah, ayo ke saya. Enggak, saya nggak mau ikut dengan kamu! Lepasin saya! Kamu bisa membaca Halimah. Karena ini sudah menjadi perjanjian antara ibu kamu dengan saya. Ibu! Lepasin saya! Yati, saya cuma menyagi janji kamu. Semuanya sudah saya berikan. Mana? Sampai sekarang Halimah tidak kamu berikan ke saya. Pak, lepasin dulu, Pak. Pak, tolong, saya jelaskan dulu. Bapak lepaskan sekarang. Tolong, kami sedang berduka. Tolong, Bapak jangan meminta pada saat seperti ini. Baik, saya pegang janjimu. Ibu, aku nggak mau. Diam kamu, nak, diam. Bu Yati! Bu Yati! Ya, sebentar. Pak Burhan. Kaget melihat saya datang. Saya datang ke sini cuman mau menagih janji ibu. Iya, Pak, saya ngerti. Saya bukannya nggak mau menyerahkan Halimah, tapi... Tapi apa? Bu Yati jangan cari-cari alasan. Saya nggak mau tahu. Pokoknya Halimah harus serahkan kepada saya. Dan Halimah harus menikah sama saya. Iya, Pak. Saya bukannya mau ingkar janji. Saya pasti akan menikahkan Halimah dengan Bapak. Tapi saya mohon jangan bulan ini ya, Pak ya. Karena bulan ini itu masih bulan Suro. Menurut kepercayaan kami orang Jawa, pamali menikahkan anak di bulan Suro, Pak. Saya tidak peduli. Itu cuma alasan-alasan doang ya. Bukan, Pak. Ini benar-benar pantangan. Saya tidak percaya. Ya terserah Bapak. Silakan aja kalau Bapak tetap mau ngotot menikah di bulan ini. Tapi saya nggak menanggung akibatnya ya kalau sampai terjadi apa-apa. Setelah ini, tidak ada alasan lagi. Kamu harus serahkan Halimah ke saya. Iya. Hei, kalian berdua, jaga rumah ini. Awasi Halimah. Pastikan tidak ada laki-laki lain yang menemui Halimah. Baik, Bos. Ya. Ibu sama aja kayak menjual aku ke Pak Burhan, Bu. Ibu nggak punya pilihan lain. Lagian apa salahnya sih kamu menikahi Pak Burhan? Kalau hidup kamu serba kecukupan, apa salahnya? Jadi ibu emang pengen aku menikah sama Pak Burhan. Iya. Kalau memang itu bisa merubah nasibmu dan keluarga kita. Kecewa sama ibu. Aku kecewa sama ibu. Ibu bisa-bisanya lebih pentingin harta dibanding kebahagiaan aku. Memang kamu senang hidup susah terus? Mau kamu? Ingat,
Ibu Aryo itu nggak setuju menikahkan dia sama kamu. Karena kita miskin. Ingat itu, ibu bosan jadi orang miskin. Aku harus menemui Mas Aryo. Aku harus minta kepastian sama dia. Mas Aryo harus nikahin aku. Halimah, Mas Aryo harus tolongin aku, Mas. kenapa? Aku mau dinikahin sama Pak Burhan. Jadi ternyata ibu pinjem uang sama Pak Burhan. Dan Pak Burhan tuh kasih pinjem dengan syarat aku harus nikah sama dia. Dan aku gak mau nikah sama Pak Burhan, Mas. Mas harus tolongin aku. Pak Burhan maksa kamu untuk nikah. Iya. Sekarang juga, aku bakal minta mamaku untuk ngelamar kamu sekarang. Naik sekarang, ayo. Udah, gitu ya. Aryo, ngapain kamu bawa perempuan ini ke sini? Ma, aku mau ngelamar Halimah. Enggak, Aryo. Mama tidak mau kamu menikah dengan Halimah. Karena Halimah ini bukan level keluarga kita, Aryo. Bagaimana kalau keluarga kita tahu kalau calon istri kamu miskin? Apa salahnya Aryo kalau Aryo memang sayang sama dia? Ya jelas salah, Aryo. Mama tidak mau punya mantu yang bibit, bebet, dan bobot orang miskin. Halimah mau hanya ngarepin harta kita, Aryo. Astagfirullahaladzim. Aku gak seperti yang ibu pikirin. Diam kamu. Ma, tolong jangan kasar seperti itu sama Halimah. Halimah gak serendah apa yang mau pikirin, Ma. Ibu Halimah datang kemari mau pinjam uang 25 juta rupiah. Hah? Belum jadi besan saja sudah mau pinjam uang. Bagaimana kalau beneran? Habis kali harta kita diporotin. Enggak, Bu. Waktu itu ibuku minjem uang untuk biaya operasi adik aku, Bu. Bukan untuk morotin keluarga kalian. Diam kamu. Tolong, Ma. Aku cinta sama Halimah. Halimah juga cinta sama aku, Ma. Enggak. Pergi kamu. Pergi. Saya tidak mau lihat muka kamu di sini. Ayo pergi. Ma. Iya. Ma, Udah, Mas. Ma, tolong Ma, jangan ngusir begitu dong, Ma. Mas, udah cukup. Udah, Mas. Udah, gak apa-apa. Biar aku yang pergi. Halimah. Ayo. Dari mana kamu? Habis ketemu Aryo ya? Nah, apa kamu nggak mikir? Mau taruh di mana muka ibu? Ibu itu udah janji sama Pak Burhan kalau kamu itu nggak akan pernah ketemu sama Aryo lagi. Tapi aku gak mau menikah sama Pak Burhan, Bu. Aku mohon ibu batalin perjanjian itu. Kalau dibatalin, kita harus bayar pakai apa hutang-hutang kita ke Pak Burhan? Anggap aja uang itu adalah uang pinangan. Bu, benar. Pak Burhan udah meminang Halimah. Ya, benar. Jadi ibu mohon, kamu jangan pernah kesini lagi dekati Halimah. Bu, hubungan saya dengan Halimah itu sudah lama, Bu. Ibu kenapa nggak coba ngomong sama saya dulu? Malah ngomong sama Pak Burhan. Yang kenyataannya, Halimah harus nikah. Ibu udah berusaha pinjam uang ke ibu kamu. Tapi apa yang ibu dapat? Bukannya dapat pinjaman, malah ibu dihina. Jadi ya terpaksa ibu menerima pinangan Pak Burhan. Arya! Cepat kamu pergi dari sini, atau nyawa urusannya. Maaf, Anda siapa ya? Kita ini ditugaskan oleh Pak Burhan untuk menjaga Halimah. Oh, tolong bilang ke bos kami, sebelum rumah ini ada hiasan janur, saya akan tetap ngedeketin Halimah. Paham? Kurang ngajar, berani kamu ya, ha? Mata? Udah. Saya nggak mau ada keributan di sini. Lebih baik kalian pulang. Awas lu ya. Pergi. Awas lu ya. Pergi dari sini. Urusan kita belum kelar. Doain bos kamu tuh ya. Jangan lupa. Mas, udah. Lebih baik Mas pulang saja. Mas udah nggak usah temuin Imah lagi. Lah, Mah, kok gitu sih? Buat apa, Mas? Percuma. Ibu kamu tuh udah menghina aku. Mak, nanti aku bisa... Halimah,
Kamu pulang aja. Kamu pulang aja. Bu, Ibu, Halimah. Ngapain kamu nangis? Imah, lupain Aryo. Aku jadi ngerasa gak punya harga diri di mata Mas Aryo, Bu. Ibu bilang lupain Aryo. Kamu akan punya harga diri kalau kamu menikah sama Pak Burhan. Cukup ibu yang dihina sama ibunya Aryo karena kita miskin. Ibu benar-benar nggak ngerti ya jalan pikiran kamu ini. Sudah tahu ibunya Aryo nggak mau kamu menikah sama Aryo, tapi kamu tetap berharap mau menikah sama Aryo. Cukup Imah. Ibu nggak mau dengar nama Aryo di rumah ini lagi. Bu. Pak Burhan? Saya pesan ke ibu, jangan pernah lagi anak ibu mengganggu Halimah. Aryo? Aryo? Aryo, kamu harus minta maaf sama Pak Burhan. Kamu sudah bikin Pak Burhan marah. Ada apa Pak kesini Pak? Saya peringatkan ke kamu, jangan pernah temui Halimah lagi, karena dia calon istri saya. Jadi ternyata ibu pinjem uang sama Pak Burhan. Dan Pak Burhan tuh kasih pinjem dengan syarat aku harus nikah sama dia. Dan aku gak mau nikah sama Pak Burhan, Mas. Mas harus tolongin aku. Rod, kemana lu? Cek. Halimah. Mas Aryo, kamu ngapain di sini, Mas? Kan aku udah bilang kamu jangan temuin aku lagi. Bukain. Shh. Jangan, Mas. Ayo buka dong, Mak. Please. Ada apaan sih, Mas? Mana? Baju-baju kamu seadanya. Ayo siapin. Untuk apa? Aku nggak mau kamu kenapa-kenapa. Kita bisa kawin lari. Astagfirullahaladzim. Hah? Aku nggak mau, Mas. Aku nggak mau durhaka sama ibu. Aku nggak mau nyakitin perasaan ibu kalau kita kawin lari. Coba kamu pikirin baik-baik. Mama kamu tuh mikirin perasaan kamu nggak? Hah? Kamu bakal seumur hidup kesiksa nikah sama orang nggak kamu cintain loh. Iya dong, pikir pakai logika dong, Halimah. Sekarang kamu pilih, di sini kamu nikah sama Pak Burhan atau sama aku pergi nikah sama aku. Halimah. Nah, cepet ya Allah, cepetan lagi. Ya Allah. Halimah. Halimah. Halimah, kamu di mana, Nak? Halimah. Mas. Mas. Ada apaan sih, Bu? Halimah kabur. Kabur tuh. Cari. Yuk. Ningsi! Ningsi! Di mana Aryo? Saya tidak tahu, Pak. Masih ngelak juga. Saya tahu, dia pasti ada di dalam. Baik, bos, siapa? Berada mereka. Awas ya. Kalau sampai dia ditemukan, saya habisi dia.
Gimana? Saya sudah mencari di semua kamar dan di setiap ruangan, bos. Hasilnya nihil, dia tidak ada. Bos, di kamar belakang dan di segala sudut ruangan nggak ada, bos. Ingat, dengar baik-baik. Sampai ke ujung dunia pun anak ibu akan cari. Aryo, tega sekali kamu sama mama. Kamu nyusahin mama. Mama sumpahin hidup kamu, Aryo. Kalau kamu benar-benar kabur si Halimah, mama akan sumpahin kamu susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian, yang namanya manusia itu kan banyak punya kebutuhan ya. Ada kebutuhan sandang papan lan pangan, ada juga kebutuhan yang namanya apa ya, kalau istilah anak muda tuh kebutuhan biologis ya. Apa itu kebutuhan biologis? Nikah. Sebab li'annal islama risalatul insaniyah. Islam itu sebetulnya sangat memperhatikan kebutuhan manusia. Makanya dalam Islam tabatul haram, puasa wisol haram. Ada yang tanya kemarin ke saya gini, "Mi, emang tabatul apa?" Tabatul itu artinya membujang selamanya, itu kagak boleh dalam agama, haram. Itu haram tuh namanya tabatul. Kenapa? Karena itu melawan takdir, melawan kodrat. Manusia itu kodratnya adalah butuh yang namanya pendamping, yang namanya istri atau yang namanya suami. Nah, untuk memenuhi kebutuhan ini, maka dalam Islam kita diperbolehkan untuk apa itu mewujudkan yang namanya pernikahan. Bahkan bukan diperbolehkan lagi, ada yang orang itu harus wajib yang namanya nikah. Nah, nikah itu ibu-ibu sekalian, nih ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya haram, ada juga yang hukumnya makruh. Yang hukumnya wajib nikah bagaimana? Bagi orang yang sudah mapan, yang udah kalau bahasa umi mah udah pengen, itu wajib tuh nikah buru-buru. Nikah itu ibu-ibu sekalian, sahnya juga harus ada syarat rukunnya, ya kan? Rukunnya nikah sama-sama kita ketahui, harus ada nganten laki, harus ada nganten perempuan, harus ada wali, harus ada saksi, harus ada sigot ijab dan qabul. Kalau bahasa kita mah kudu ada mahar. Mahar itu artinya sesuatu yang diserahkan. Dan juga cinta itu bisa mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah di antara calon suami sama calon istri, harus ada rasa cinta. Kagak boleh orang dinikahin karena dipaksa sama emaknya. Lah kalau bahasa kita mah emang yang mau nikah emaknya. Lah kan yang mau nikah kita. Dan wajib syukur kita punya rasa cinta. Kenapa? Karena cinta adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Ibu-ibu sekalian, ada yang mau tanya? Silakan. Kalau seorang perempuan menerima pinangan dengan keterpaksaan, apa itu salah, Umi? Seorang perempuan menerima pinangan secara keterpaksaan. Yang maksa berarti emaknya atau bapaknya, orang tuanya ya. Nah, ibu-ibu sekalian, nih dengerin. Anak itu memang anak kita, tapi bukan milik kita. Jadi anak itu juga berilah kebebasan untuk menentukan hidupnya. Jangan kita bilang, lu kan anak gue, apa kata gue merah. Kalau kata gue hitam, lah kagak bisa begitu coy. Sebab apa? Anak memang betul anak kita, tapi dia bukan milik kita. Ya, makanya dalam Islam mohon maaf ya, kalau ada seseorang nikah karena terpaksa itu kagak boleh. Ya, kagak boleh. Seperti pernah waktu itu ada kasus, tapi kayaknya kalau saya sampaikan sekarang juga saya kelamaan, karena saya masih ditunggu jamaah yang pengajian sebelah. Insya Allah nanti akan Umi sambung lagi, Umi lanjut lagi masalah yang nikah karena ada paksaan dari orang tua ya. Iya, kita lanjutkan insya Allah. Bos, Halimah mau menikah dengan Aryo, bos. Apa? Halimah mau menikah sama Aryo siang ini? Iya benar, bos. Kalian sudah pastikan benar itu orangnya dan tempatnya? Sudah, bos. Bener, bos. Ini info dari mata-mata saya, bos, yang saya tugasin buat ngawasin mereka, bos. Ingat, pernikahan Halimah dan Aryo tidak boleh terjadi.
harus kita batalkan. Ayo. Siap, Bos. Siap, Bos. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Aryo Pratowo, saya nikahkan dan kawinkan saudara dengan Halimah binti Suprapto dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Halimah binti Suprapto dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Gimana para saksi? Sah? Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Saya minta batalkan pertindakan mereka. Pak Burhan, apa hak Bapak ngebatalkan acara ini? Aryo, kamu sudah membawa lari calon istriku. Sekarang balikin calon istriku. Azim. Penghulu, batalkan pernikahan ini. Gak bisa Pak, mereka semua sudah sah menjadi suami istri. Saya minta batalkan pernikahan ini. Bapak paham ilmu agama nggak sih? Tidak ada yang bisa memisahkan mereka kecuali perceraian. Aryo, dengar baik-baik. Saya akan bikin hidup kamu sengsara. Bu Yati, ini balasan yang saya terima. Saya sudah tolong ibu. Saya pinjamin uang. Tapi apa? Halimah bukannya menikah dengan saya. Justru Halimah menikah sama Aryo. Sekarang balikin hutang ibu. Bayar hutang-hutang ibu berikut bunganya. Baik Pak. Sakit. Saya akan bayar. Tapi saya hanya bisa dengan cara mengangsur ya Pak. Apa? Mengangsur? Pak, saya mohon. Ingat ya, kalau sampai Halimah kesini, bilang sama dia untuk menemui saya. Selamanya saya gak akan rela kalau Halimah menikah sama Aryo. Hei, jangan macam-macam. Kalau berani lapor, tahu sendiri risiko. Bu Yati, Bu. Bu Yati udah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cepetan panggil warga, Bu. Warga. Kamu kemana? Aku mau pulang, Mas. Barusan aku dikabarin sama Udin kalau ibu aku meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang sabar sayangnya. Aku pamit ya, Mas. Tunggu. Ma, sebaiknya kamu gak usah kesana ya. Aku bener-bener takut kalau kamu kenapa-kenapa di sana. Mas, ini ibu aku yang meninggal. Ibu aku. Iya, aku paham. Tapi kamu coba tolong ngertiin keadaannya. Aku takut kalau kamu kenapa-kenapa di sana, sayang. Halimah. Aku ini suami kamu. Aku berhak nggak ngizinin kamu ke sana. Mas, aku mohon izinin aku, Mas. Aku ingin melihat pusara ibuku, Mas. Mas, aku mohon, Mas. Ya udah. Tapi aku yang nganterin kamu ya. Aku mau ganti baju dulu. Ayo. Benar-benar kelewatan. Aryo kesini tapi tidak mau menemui saya. Jangan-jangan ini pasti Halimah yang pengaruhi si Aryo. Karena Aryo tidak mau menemui saya. Mereka masih di pemakaman. Sepertinya masih ada Bu Ningsih. Mari, saya pergi dulu. Saya mau bikin perhitungan sama Halimah. Ibu maafin Emma, Bu.
ini semua tuh udah terjadi. Sekarang yang bisa aku dan kamu lakuin, ayo berdoa. Halimah! Halimah! Mas, ibu kamu, Mas. Kamu pengaruhi apa sama Aryo? Sampai Aryo benci sama ibu kandungnya sendiri. Kamu pengaruhi apa sampai Aryo mau nikahin kamu? Bu, sebentar, Bu, biar Aryo jelasin sebentar. Halimah nggak salah sama sekali. Aryo yang maksa Halimah untuk kabur sama Aryo, Bu. Kamu tidak usah membela Halimah. Kamu tidak perlu. Hah? Bu, tolong hargain, Bu. Lagi meninggal, Bu. Halimah. Ingat Aryo, mulai sekarang kamu bukan anak mama lagi. Halimah, sayang, maafin mamaku ya. Kamu gak seharusnya diberlakuin seperti ini. Aku yang salah. Sayang ya. Saya siapkan. Yang penting, tanah sengketa yang saya incar bisa dijaga sama anak buah kamu. Beres, Kofir. Besok tanah yang kamu incar itu pasti akan dijaga oleh anak buahmu. Oke. Jadi di sini rumahnya. Kita lapor sama bos. Iya, cepat. Kasih tahu. Sebentar. Halo? Halo. Iya, Pak. Saya sudah berhasil menemukan rumah tinggalnya Aryo dan Halimah. Bagus. Tugas kamu tinggal satu lagi. Besok kamu culik Halimah. Baik, Pak. Gimana? Besok kita culik Halimah. Sekarang kita cabut. Sayang, soal yang tadi sama Ma, nggak usah dipikirin lagi ya. Coba aja ibu aku nggak minjem uang sama Pak Burhan. Kita nggak harus kawin lari kayak gini, Mas. Halimah, kita nikah sama-sama cinta, sayang. Tapi ibu kamu itu nggak suka sama aku. Dia nggak setuju kita nikah. Aku cuma dianggap sebagai perempuan yang bikin anaknya durhaka, Mas. Sayang, kamu buang jauh-jauh di pikiran tuh deh. Hanya Allah yang tahu apakah anak itu durhaka atau enggak. Tapi sumpah ibu itu nggak bisa kita abaikan, Mas. Nggak bisa. Mungkin sebaiknya kamu ceraikan aku saja. Halimah. Tolong kamu buang jauh-jauh pikiran tuh deh. Aku nggak akan pernah mau cerain kamu. Mau orang bilang aku apapun kek, durhaka kek, nggak akan. Aku akan menjaga hubungan aku sama kamu sampai kita mati. Kamu harus paham itu. Karena aku cinta sama kamu. Sayang, kamu lupain masalah tadi ya. Aku nggak mau ngeliat kamu sedih soalnya. Gak usah dipikirin lagi ya. Ya, mudah-mudahan aja bisnis tanah kamu ini berkembang dengan besar. Itu yang sangat saya harapkan, Burhan. Kok bisa kenal sama bos ya? Gawat. Itu kan Aryo. Bir, itu karyawanmu? Iya, itu Aryo. Itu karyawan saya. Kenapa? Kamu kenal sama dia? Ah iya, Bir. Ada satu hal lagi yang aku minta sama kamu. Kalau tanah sengketa kamu itu ingin aku yang jaga, aku minta
Aryo kamu pecat. Siapa kalian? Diam kamu! Tolong! Tolong lepasin saya! Diam! Aryo, tunggu. Ya Pak, ada bisa dibantu? Ini pesangon buat kamu. Pesangon? Mulai sekarang, kamu tidak lagi bekerja di kantor ini. Dan sekarang silakan keluar. Pak, maaf sebelumnya. Boleh tahu alasannya kenapa saya bisa sampai dipecat? Aryo, saya tidak bisa menjelaskan. Yang penting sekarang juga kamu keluar. Ayo cepat. Siap Pak. Tapi maaf, saya nggak bisa terima pesangon ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Halimah, sayang. Halimah, sayang. Di reject sih. Coba telepon sekali lagi. Di reject sih. Mas Halimah masih marah sih karena kejadian kemarin. Mana ya Halimah ya? Kau tidak akan pernah bisa menemui istrimu lagi, Aryo. Karena dia sekarang ada di tanganku. Halo cantik. Kau sekarang ada di rumahku. Kau sekarang milikku. Dan besok kita akan menikah. Saya tidak akan pernah menikah dengan kamu. Saya ini masih istri sahnya Mas Aryo. Saya nggak peduli. Apakah kamu masih istrinya Aryo atau tidak? Dan aku akan menikahimu. Lepasin saya! Pak Burhan! Pak Burhan! Pak Burhan, lepasin saya! Pak Burhan! Lepasin saya! Buruan keluar Halimah. Acara akad nikahnya sudah siap dimulai. Saya tidak akan pernah menikah dengan Anda. Karena saya ini masih istri sahnya Mas Aryo. Buruan keluar atau saya telepon anak buahku biar mereka menghabisi Aryo. Baik, saya akan menikah dengan Anda. Tapi saya mohon, jangan pernah sakitin Mas Aryo. Setelah akad nikah nanti, kau resmi jadi istriku. Tidak di mata Tuhan. Karena saya masih istri sah orang lain. Saya nggak peduli. Ayo. Jangan, Pak. Kau harus layan aku. Karena sekarang kau sudah jadi istriku. Jangan, Pak. Aku nggak mau. Aku ini masih istri sahnya Mas Aryo. Sekali lagi kau sebut nama Aryo di rumah ini, akan ku habisi dia. Kamu sudah membantah aku. Sekarang kamu harus kukurung gudang. Jangan. Ampun, Pak. Dengar baik-baik Halimah. Selama kamu gak mau melayan aku sebagai suami, gudang ini tempat tidurmu.
Bangun. Hei, bangun. Ayo bangun. Ayo. Ih. Kamu sudah jadi istriku. Sekarang siapkan makanan untukku. Cepat! Sarapan sudah siap. Nah, itu dong. Aku harus bisa pergi dari sini. Tapi gimana caranya ya Allah? Halimah, sayang, kamu tuh di mana sih? Kok kamu ninggalin aku begini sih? Mas Aryo, tolong aku Mas. Kamu di mana sekarang? Mas Aryo, aku diculik sama Pak Burhan. Sekarang aku di rumahnya. HP aku juga diambil sama dia Mas. Mas kesini tolong aku Mas. Sayang, kamu di situ ya. Aku bakal bebasin kamu sekarang juga. Siapa yang kamu hubungi barusan? Mas Aryo, Mas Aryo. Kamu itu istriku, bukan istrinya Aryo. Pernikahan kita nggak pernah sah, Pak, selama aku masih menjadi istrinya Mas Aryo. Diam kau! Pak Burhan! Hei, mana istri saya? Hei! Woi, keluar nggak Pak Burhan? Mana? Bos kamu mana? Mana sini bos kamu? Ini urusan kamu. Pinggir kamu, mana? Bebasin istri saya tuh, saya lapor polisi. Bukan urusan kamu. Mana? Mana? Silakan kamu lapor polisi. Karena Halimah sekarang sudah jadi istriku. Jangan bohongin saya, jangan berani-berani kamu bohongin saya. Ya, saya belum pernah menceraikan istri saya. Mana istri saya? Tunjukkan rekaman itu. Masih nggak percaya juga. Aryo, mana mungkin aku bisa menikahi mantan istrimu kalau dia sendiri tidak rela aku nikahi. Mas Aryo, Mas Aryo, Mas percaya sama aku Mas. Dia bohong, dia maksa aku Mas. Aku dipaksa nikah sama Pak Burhan Mas. Mas Aryo, jangan percaya sama dia Mas. Aku dipaksa Mas buat nikah sama dia. Mas, kamu harus percaya sama aku Mas. Aku ini istri sah kamu Mas. Dia yang bohong, Pak Burhan yang bohong Mas. Kamu harus percaya sama aku Mas. Mas Aryo. Mas Aryo. Mas Aryo. Mas Aryo, kamu jangan tinggalin aku dong Mas. Mas Aryo. Mas Aryo. Ibu-ibu sekalian, Umi pengen sedikit membahas atau mengulas masalah seorang gadis dipaksa nikah oleh orang tuanya. Pernah Umi baca dalam salah satu kitab namanya Ibanatul Ahkam. Itu ada riwayat suatu saat Rasulullah itu didatangi oleh seorang gadis ngadu, kalau bahasa kita mengadu. Dia bilang, "Ya Rasul, kenapa hidup saya kayak begini?" Kata Rasulullah, "Kenapa? Kamu cantik kok, kamu sempurna kok." "Iya, kalau soal itunya mah ya Rasul. Tapi itu tuh orang tua saya. Masa saya dinikahkan secara paksa, nggak pakai permisi lagi ke saya, nggak minta izin lagi ke saya mau dinikahkan dengan orang yang saya tidak cinta." Sebab cinta itu kan memang getaran dalam hati ya Bu ya. Kalau kita cinta, la ilaha illallah, ngelihat dari jauh jauh aja hati kita udah dagdikduk ser, begitu kan? Iya. Jadi ibu-ibu, kata Rasulullah, jadi kamu bagaimana? Saya sebetulnya nggak suka sama dia, tapi orang tua saya memaksa. Rasulullah menjawab, nggak bisa begitu. Urusan ini harus kamu kembalikan ke orang tuamu. Artinya gimana? Orang tua itu kalau mau menikahkan anak, apalagi anak perawan, ini harus ada izinnya. Nah, terus bagaimana ya Rasul cara saya memberikan izin kepada orang tua saya? Izinnya perawan itu bagaimana? Sukutul bikr tadullu ala na'am. Diamnya seorang
perawan ini menunjukkan memberikan izin. Jadi kalau misalnya ibu nanya sama anaknya yang masih perawan, Neng, kamu mau nggak saya nikahkan sama si Anu misalnya, dia diem aja, senyum aja, berarti dia sudah mau, berarti dia sudah mengizinkan. Sebab izinnya seorang perawan itu adalah diemnya perempuan perawan, itu sudah termasuk tadullu ala na'am, berarti memberikan jawaban iya, begitu ya. Ya Allah, hamba harus mati di tempat seperti ini. Hamba ingin bertemu suami hamba. Allahu Akbar, Ya Allah, tolonglah hamba ya Allah. Tolonglah agar hamba bisa bertemu dengan suami hamba. Agar hamba dapat menjelaskan semua kebohongan ini ya Allah. Tolong bawa dia ke rumah sakit ya. Biar saya memberitahukan keluarganya. Baik, Mas. Tengah saya. Ngapain lagi kamu kesini? Bukannya sudah ninggalin Aryo? Terus kamu mau cari Aryo lagi? Saya nggak ninggalin Mas Aryo, Bu. Saya diculik sama Pak Burhan. Dan barusan saya kabur dari rumahnya, Bu. Kamu nggak usah bohong. Bukannya kamu pergi dengan laki-laki lain yang sudah kamu porotin. Terus sekarang kamu mau cari Aryo lagi? Astagfirullahaladzim. Ibu harus percaya sama saya, Bu. Aryo tidak tinggal di sini lagi. Dia bukan anak saya lagi. Bu, Ningsih. Mas Aryo, Bu. Mas Aryo mengalami kecelakaan. Orang-orang sudah membawanya ke rumah sakit sekarang. Ya Allah. Biarin dia. Dia sudah bukan anak kandung saya lagi. Maaf, Bu. Walaupun saya selalu salah di mata Ibu. Tapi Ibu nggak seharusnya mengabaikan Mas Aryo, Bu. Mas Aryo itu anak kandung Ibu sendiri. Bener, Bu. Ibu jangan salahkan Mas Aryo karena lebih memilih cintanya dibanding kemauan Ibu. Mas Aryo orang baik, Bu. Dia rela melakukan apa saja. Dia rela menyelamatkan saya, walaupun harus dijauhi oleh ibu kandungnya sendiri. Bu, saya tahu Mas Aryo itu sayang banget sama Ibu. Ayo, kita ke rumah sakit. Ayo, Mas. Kurang ajar. Kalian berdua cari Halimah. Cepat! Cukup fatal kecelakaan yang menimpa putra ibu. Karena benturan di kepalanya, ada saraf di otak yang terkena. Akibatnya apa, Dok? Mas Aryo bisa mengalami kelumpuhan. Kamu kayak kelaparan nih. Kok aku sih, sayang? Loh, Makan. Enak kan? kamu ya? Enakan lagi. Jangan diaduk-aduk dong. Janjimu benar-benar kamu buktikan, Imah. Kamu bisa merawat dan menyemangati Aryo dengan baik. Aryo yang semula tidak punya semangat hidup,
sekarang terlihat sudah bisa tertawa. Ibu nyesal telah menyalahkan kamu selama ini. Ima, terima kasih banyak kamu sudah merawat Aryo dengan baik. Ibu senang karena Aryo sudah punya semangat lagi. Sama-sama, Bu. Memang sudah jadi tugas aku sebagai istrinya Mas Aryo. Apalagi dulu kan waktu aku susah dan banyak masalah, Mas Aryo lah yang menemani dan menyemangati aku, Bu. Iya, Halimah. Ibu juga minta maaf karena selama ini ibu banyak menyalahkan kamu. Terima kasih Ibu udah menerima saya sebagai menantu Ibu. Terima kasih ya Allah, Engkau sudah membukakan pintu kesadaran bagi ibu mertuaku. Maaf, Mbak Halimah, dokter bilang suami Mbak sudah diperbolehkan pulang. Iya. Kita tunggu sini sebentar ya. Tunggu taksi. Halimah. Kamu tahan, sayang. Sayang, jangan tinggalin aku. Mas. Tolong, Mas. Tolong, Mas. Halimah. Halimah. Kenapa kamu ninggalin aku secepat gini, sayang? Maafin aku kalau selama ini aku gak percaya sama omongan kamu. Maafin Mama juga ya, Ima. Mama selalu memusuhi dan menyalahkanmu. Mama menyesal